Good day semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman di seluruh dunia. Selamat datang kembali di World Vaccine Update, kali ini episode ke-31, Senin 23 Agustus 2021. World Vaccine Update adalah forum sharing antar warga Indonesia di seluruh dunia terbuka bagi semua kalangan yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai vaksin COVID dari berbagai sumber dapat dipercaya dan dibantu oleh tenaga medis diaspora Indonesia dari seluruh dunia. Pada acara ini kami juga menghadirkan musik di mana semua teman-teman yang ingin berpartisipasi melalui lagu juga dipersilahkan mengontak. Izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang bukan hanya saling berbagi pengalaman, tapi juga bisa saling menguatkan seperti semangat lilin kecil, di mana kita semua berkomitmen untuk tetap memberi cahaya terang selama masa pandemi bagi sesama. Meskipun pada hari ini ada pengumuman bahwa PPKM akan diperpanjang sampai 30 Agustus, mari kita tetap positif dan percaya bahwa kita akan dapat melalui masa-masa sulit ini bersama-sama. Minggu ini kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir, yaitu seperti biasa kita ada kakak kita, yaitu Dr. Ali Al-Katiri, ada ambasador kita dari Tokyo, yaitu His Excellency Insinyur Heri Ahmadi, dan ada Mas Alfi, Mbak Echa, dan tim dari Wonderland Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya mengundang Mas James untuk menerangkan mengenai proyek lilin kita bersama Pak Jokowi yang kita eksekusi sekitar 2 minggu yang lalu. Silahkan Mas James. Ya, good day, selamat pagi malam semua. Terima kasih udah hadir lagi di acara World Vaccine Update yang sebetulnya nama program ini web bincang, bukan webinar ya. Jadi kita bincang-bincang aja lah. Tapi tetap kita saling memberikan info positif untuk bisa sama-sama melewati pandemi. Dan seperti biasanya program ini kita mulai dengan lagu lilin-lilin kecil dari berbagai versi. Pada khusus bulan Agustus ini, Mbak Lia, Mas Oleg, dan Mas Aminoto Kosin udah menggarap satu video musik lilin-lilin kecil versi Indonesia 76 tahun kemerdekaan, dan sangat beruntung kami video ini disupport oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk ikut berpartisipasi. Dan untuk ini kita putar dulu karena sebetulnya ada Mas Oleg di sini, kita bisa ngobrol-ngobrol, tapi nanti kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Kita putar dulu lagu lilin-lilin kecil untuk sama-sama kita bisa menginspirasi, memberi kekuatan cahaya melewati pandemi. Silakan Mas Didi. Kita semua adalah lilin-lilin kecil. Dalam solidaritas bersama kita menjadi
Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia maju. Ya, terima kasih Mas Didi. Silakan Mbak Lia. Oke, terima kasih Mas Didi atas pemutarannya dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam video tersebut. Oke, kalau begitu untuk mempersingkat waktu saya mempersilahkan Dr. Ali untuk memberi kita update mengenai apa aja yang terjadi selama minggu ini. Silakan Dr. Ali. Terima kasih Lia. Mudah-mudahan minggu ini presentasi saya nggak terlalu lama karena akan lebih menarik untuk menyaksikan videonya Alfi yang indah Wonderland. Seperti biasa saya ambil cut off-nya pada hari Minggu kemarin, tanggal 22 Agustus. Dan pertama kita melihat bagaimana posisi kita dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Minggu ini sungguh sangat menggembirakan. Kita udah lepas dari 10 besar. Biasanya kita menduduki ranking atas, bahkan selalu di atas di 10 besar. Tapi minggu ini kita ada di posisi 14 ini. Ini bukan perolehan medali, jadi saya memotong seenaknya aja. Mulai dari nomor 4, di mana Jepang ini menunjukkan peningkatan yang sangat menyolok, apa mungkin karena sesudah Olimpiade bisa juga. Dan posisi kita di 14 ini menunjukkan jumlah kasus per hari yang sangat rendah, dan hari ini lebih turun lagi di bawah 10.000. Hanya saja angka kematiannya masih tetap tertinggi di dunia ini yang harus kita waspadai, dan nanti saya akan soroti lebih mendalam. Dan yang menarik lagi pada minggu ini ada beberapa negara ASEAN yang masuk ke dalam 10 besar. Bahkan kita keluar tapi diganti dengan Malaysia, Thailand, dan Filipina juga ada di atas Indonesia, dan bentar lagi kelihatannya Vietnam akan menyusul. Jadi kelihatannya memang permasalahan meningkatnya kasus baru COVID ini di seluruh negara dan di seluruh dunia. Kalau ingin penasaran, ranking satunya adalah Iran, yang pertama, kedua Inggris, ketiga Amerika. Nah,
Sebentar. Saya ingin menunjukkan perubahan peta zonasi risiko dua minggu yang lalu dan minggu yang lalu. Di sini kelihatan sekali ada perubahan zona-zona risiko tinggi dari yang asalnya 201 menurun drastis menjadi 131 kabupaten dan kota. Di sini terlihat sekali di daerah Lampung dan Sumatera Selatan yang asalnya bercak merahnya banyak. Pada minggu ini banyak yang hilang, termasuk juga Jawa Barat, Banten, tinggal yang tersisa di Jawa ini di pesisir selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta sebagian Bali. Hanya saja ada daerah yang tiba-tiba muncul ini. Kemarin harusnya ada Dr. Yudi hari ini bisa menjelaskan di daerah Merauke ini tiba-tiba menjadi merah. Kemudian kalau dibandingkan dengan Jawa Bali dan luar Jawa Bali, terpaksa saya mengambil setiap minggu sebelum kita presentasi. Memang beberapa minggu terakhir terjadi penurunan yang sangat tajam, dan dibandingkan dengan minggu sebelumnya dari tanggal 8 sampai tanggal 15, total kasus harian dibanding dengan minggu ini ada penurunan 30% jumlah dalam satu minggu. Jadi mudah-mudahan nih PPKM sudah mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dan kasus pada hari kemarin kita ada penambahan 12.000 lebih, sedangkan yang sembuh total sudah 3,5 juta, yang mana tingkat kesembuhannya cukup tinggi, 89%. Sedangkan yang aktif banyak turun dari minggu sebelumnya, sekarang hanya 7,7%, hanya saja angka yang meninggal tetap paling tinggi, dan tingkat kematiannya meningkat setiap minggu, sekarang sudah 3,2%. Provinsi yang menyumbang kasus aktif masih tetap Jawa Barat terbanyak, ditambah dengan Jawa Tengah. Hanya saja minggu ini Sumatera Utara menyusul melampaui Jawa Timur dan Jogja, serta ada peningkatan yang cukup menyolok juga di Papua dan Bali. Minggu lalu belum ada. Nah, ini grafik dari jumlah kasus baru harian dari mulai pandemi sampai saat ini. Memang ada terjadi peningkatan yang luar biasa sampai bulan Juli, kemudian turun drastis hingga 12.000 kemarin, tapi tidak dibarengi dengan angka penurunan angka kematian yang drastis seperti jumlah kasus baru harian. Yang tertinggi tetap Jawa Timur, disusul Jawa Barat. Provinsi di Jawa yang paling bagus ternyata adalah Banten. Ini grafik hanya untuk menunjukkan bahwa jumlah yang sembuh per hari dibandingkan dengan jumlah kasus dan angka kematian, ini mohon maaf rasa adalah jauh lebih banyak yang sembuh. Ini data positivity rate dalam 30. Nah, ini jumlah harian penerima vaksin. Beberapa hari ada yang meningkat drastis sampai 3 juta lebih, tapi kelihatannya rata-rata hanya sekitar 600 sampai 700 ribu per hari. Cakupannya dosis pertama sudah hampir 21% dari jumlah penduduk, dan hari kedua vaksin dosis kedua sudah mencapai sekitar 12%. Ini peta dari cakupan vaksinasi. Di sini kelihatan Jakarta dan Bali yang paling bagus, tapi juga di Kepulauan Riau ada cakupan yang cukup mengagumkan, meskipun geografisnya sulit, tapi cakupannya bagus.
Nah, ini masalah terbesar yaitu pada lansia, di mana cakupan vaksin lansia yang sudah dimulai dari bulan Februari masih tetap rendah, hanya 23% untuk vaksinasi pertama, dan vaksinasi kedua hanya 16%. Ini kemungkinan salah satu penyebab dari meningkatnya angka kematian. Terima kasih, Lia. Terima kasih Dokter Ali yang suaranya juga memang sudah serak-serak basah dan mungkin agak terharu. Mau minum dulu. Siap-siap. Ini sekarang saya serahkan kepada Mas Ben, di mana Mas Ben, saya dan Mas James kita baru aja selamat dari badai. Jadi ini ada badai Henry yang kemarin akhirnya nggak jadi berkunjung, thank God. Nah, silahkan Mas Ben. Makasih Lia, suara saya kedengaran ya. Beneran merdu. Selamat pagi Kak Jauhari dari Beijing. Oke, saya akan cepat saja, ada 7 slide tapi nggak akan lebih dari 2 menit. Karena nggak sabar seperti Dr. Ali ingin mendengarkan video dari Afli sebentar. Oke, jadi saya diminta oleh Mas James untuk menunjukkan situasi di United States dan di New York. Ini adalah slide yang menggambarkan situasi dari awal pandemik di sini, March 2020, kemudian ini kemarin ya, tanggal 21 Agustus yang terakhir, dan di tengah ini yang menjulang tinggi adalah akhir tahun, Desember tahun kemarin. Dan kita lihat setelah ada vaksinasi, turun jauh sekali ya. Yang merah ini adalah yang 65 tahun ke atas. Kemudian jadi waktu itu orang yang tua dan comorbid menjadi korban, mereka priority mendapatkan vaccination, langsung jauh turun sekali. Lihat ini sampai sama ya dengan yang usia lain. Jadi ini menggambarkan betapa pentingnya vaksin. Mudah-mudahan kalau ada yang masih ragu-ragu tentang vaksin bisa tidak ragu-ragu lagi. Kemudian ini adalah menggambarkan situasi bagaimana New York waktu itu. New York March dan April last year heboh sekali ya. Jadi parah sekali, ternyata sekarang hanya ranking 4. California, Texas, Florida, dan yang lebih banyak ya. Jadi karena New York sudah flat, sementara state-state yang tidak memakai masker dan tidak mau vaksin itu menunjukkan peningkatannya sangat tinggi. Jadi sekali lagi message-nya adalah kita harus prokes, pakai masker, dan juga kita harus mau vaksin. Kasus per hari sekali lagi lihat judulnya saja, Texas, California, Florida, dan Alabama sangat tinggi ya. Ini kasus per hari nominal jumlah orang ya, padahal Alabama itu adalah sangat kecil. Tapi rankingnya sampai tinggi sekali, jauh melebihi misalnya New York atau daerah yang lain yang penduduknya banyak. Karena mereka sayang sekali tidak mau pakai masker dan juga banyak sekali yang anti vaksin. Untuk per kapita, ini sebetulnya yang paling penting ya, per kapita itu jadi tidak tergantung jumlah orangnya tapi dibandingkan jumlah penduduk. Rhode Island, North Dakota, South Dakota, dan sebagainya, yang state-state yang kecil ternyata parah, sementara New York ada di luar top 8. Kemudian ada yang menarik untuk di New York, yang korbannya yang paling banyak adalah pria 56%, yang wanita 44%. Mungkin ini kalau pria kadang-kadang agak lambat mungkin ya ke dokter kalau sakit, mungkin I don't know why, but mungkin itu penyebabnya. Untuk Dutchess County di tempat saya sendiri sebagai gambaran itu kalau ini bukan Sarah ya, tapi kalau saya keluar ke mall, ke supermarket, itu orang Asianya semuanya pakai masker. Dan hasilnya adalah hanya 7 orang dari 11.600 penduduk, hanya 7 orang yang meninggal. Jadi masker sangat-sangat efektif. Dan positivity rate-nya di Dutchess County adalah di bawah 4%, di Indonesia masih 19% ya, mudah-mudahan bisa segera turun. Itu saja, terima kasih sekali kesempatannya Mbak Lia, saya kembalikan. Terima kasih Mas Ben, dan sekarang saya ingin mengundang Bapak Duta Besar kita dari Tokyo, His Excellency Heri Ahmadi, untuk memberikan kita update dari Tokyo dan juga sharing bagaimana Pak keadaan di Tokyo pada saat ini. Silahkan Pak.
Terima kasih sekali. Terima kasih Mbak Lia. Saya ingin menjelaskan secara ringkas saja, meneruskan yang tadi disampaikan oleh Dr. Ali bahwa Jepang memang sekarang ini tingkat kasus baru memang melonjak tinggi sekali. Silakan berikutnya ya. Terus siap. Ini bisa kita lihat sebelumnya balik. Ya. Kita lihat dari 19 sampai 21, jadi ini per 22 Agustus, itu memang kasusnya mencapai 25.000 kasus per hari berturut-turut kasus barunya. Namun demikian kalau kita perhatikan, next, jumlah kematian sebenarnya di Jepang sangat rendah. Ya, di Jepang memang kasus baru meningkat pesat, tapi jumlah kematian tetap jauh di bawah Indonesia, yaitu hanya sekitar hari ini mungkin sekitar atau kemarin sekitar 40 orang kurang, di bawah 100, selalu di bawah 100 ininya. Nah, mengapa demikian? Sebenarnya bukan karena Olimpiade, karena kasus Olimpiade memang mempunyai kontribusi dalam peningkatan, tetapi jumlahnya tidak signifikan. Tapi lebih signifikan adalah karena adanya hari semacam Idul Fitri di Indonesia, yaitu hari Opong, Minggu Opong, yaitu minggu ketika liburan panjang, ketika pada orang-orang Jepang ini pada mudik ke kampungnya untuk berziarah ke makam para leluhurnya. Ini yang mungkin menjadikan penyebab mengapa beberapa hari terakhir ini jumlahnya memang meningkat sangat pesat. Opong ini berakhir pada tanggal 17 Agustus yang lalu. Jadi ini liburan yang panjang itulah yang mungkin mengakibatkan kenaikan yang sangat besar. Selain itu tampaknya orang Jepang memang juga sudah sangat jenuh dengan berbagai macam pembatasan, sehingga sekalipun Tokyo misalnya dinyatakan sebagai dalam state of emergency, tetapi pada kenyataannya kalau kita jalan ke Harajuku atau ke Shinjuku itu juga masih ramai banget, seperti tidak ada pandemi saja. Jadi situasinya seperti itu. Juga di Jepang, kalau dinyatakan state of emergency di Jepang, sebenarnya tidak seluruh Jepang. Hanya beberapa daerah prefektur tertentu saja, utamanya di sekitar Tokyo dan Osaka, terutama menjelang ini. Namun demikian, karena sekarang ini juga menjelang pemilihan umum di Jepang, maka tetap saja ini menjadi isu yang sangat penting dan sangat berbau politik juga. Karena itu pemerintah kemudian memperpanjang masa state of emergency di daerah-daerah sekitar Tokyo, Osaka itu sampai dengan tanggal 12 September nanti. Terus, mengapa 12 September? Karena pada dasarnya memang itulah yang menjadi batas akan dilaksanakannya pemilihan umum atau kemungkinan call untuk snap election karena sudah berakhirnya masa jabatan Perdana Menteri pada bulan Oktober nanti. Nah, ini yang kita lihat contohnya, kasus tinggi, kasus baru tinggi, tetapi angka kematian rendah, dan yang baru itu utamanya memang dari Delta, varian Delta. Terus, nah sekarang ini kita melihat juga vaksinasi di Jepang, angkanya seperti tersebut, ditargetkan juga belum mencapai target, namun demikian progresnya terus berkembang, dan ini yang banyak dikritik. Sebagai satu negara maju, Jepang termasuk terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain, karena di Jepang sangat pilih-pilih dalam menggunakan vaksin. Yang dipakai sekarang ini praktis hanya dua, yaitu Moderna dan Pfizer. Sementara Jepang yang sebenarnya telah membeli atau membuat kontrak pembelian 120 juta AstraZeneca tidak dipakai di dalam negeri, 23 juta diantaranya dikontribusikan kepada negara-negara sahabat Jepang, termasuk Indonesia yang menerima yang langsung lebih dari 2 juta,
yang melalui fasilitas COVAX itu sekitar itu juga. Jadi itu di Jepang memang pilih-pilih karena itu prosesnya pilih-pilih vaksin karena itu prosesnya terlambat. Tetapi kemarin diumumkan juga bahwa pada awal tahun 2022 nanti Jepang juga sudah siap dengan booster vaksin yang ketiga untuk booster, mengingat tampaknya mereka merasa belum bisa terpenuhi, belum dianggap cukup upaya untuk membendung suasana yang ada sekarang ini. Saya ingin sampaikan situasi memang di Jepang sekarang ini sangat memburuk, namun demikian tampaknya memang pemerintah sendiri cukup optimis untuk mengatasinya. Itu saja yang ingin saya sampaikan, cuma satu tambahan bahwa kita kemarin saya kira menyaksikan untuk pertama kali Olimpiade dilaksanakan dalam situasi pandemi, dan tadi saya sampaikan dengan prosedur kesehatan yang sangat ketat, tampaknya memang tidak banyak mengakibatkan, namun demikian dampaknya kepada atlet itu sangat dirasakan. Tolong terus. Ya, ini para Olimpiade memang ada karena atlet harus hidup di dalam bubble. Itu tampaknya yang tidak banyak diperhitungkan, sehingga merupakan memiliki beban psikologis sendiri, kondisi psikis para atlet yang mungkin tidak bisa untuk kemudian melakukan performa yang optimal. Melihat kualitas atau secara teknis dan fisik dari atlet kita, mestinya kita bisa punya prestasi yang lebih baik di dalam Olimpiade kemarin. Namun demikian kondisi psikis ini yang kemudian tampaknya saya melihat itu menjadi tekanan yang sangat besar, apalagi kontingen kita ternyata tidak membawa psikolog atau psikiater dalam menghadapi situasi ini. Ini tampaknya yang juga akan dihadapi oleh para atlet Paralimpik Indonesia yang sekarang ini juga sudah ada di Tokyo. Namun demikian sebelum datang saya sudah menyampaikan kepada NPC, National Paralympic Committee, untuk lebih cermat di dalam mengatasi kondisi psikis para atlet ini. Saya kira itu update dari Tokyo. Terima kasih, Mbak Di. Terima kasih Bapak His Excellency Heri Ahmadi. Saya Praben Saputra, sahabat sekaligus tetangga Mas James dan Mbak Lia di New York. Sebelum saya menanyakan yang serius, His Excellency Heri Ahmadi, saya ingin nanya yang santai nih. Apakah Bapak dari Ponorogo dulu? Benar, Mas. Nah, tapi saya juga pernah lama tinggal di New York, Mas. Oh lah, we have something in common, karena selain saya tinggal di New York, saya juga sering ke Tokyo dulu. Saya juga asli Ponorogo, Pak. Jadi we have something. Alhamdulillah. Ponorogo. Bahasa Jawanya masih bagus sekali. Pertanyaan saya adalah mengenai itu apa namanya? Tadi sumbangan vaccination lewat COVAX, Pak, ya, ke Indonesia. Apakah ada juga yang langsung hibah dari pemerintah Jepang ke Indonesia, Pak? Ada yang tidak lewat. Oh, oke. Oh, oke. 2.100.000 sekian. 2.100.000 sekian. Oh, oke. Mudah-mudahan kedepannya bisa ditambah, Pak, ya. Betul, itu Mas yang diminta beberapa 2-3 minggu yang lalu Bu Menteri langsung nelpon, dan saya pun sudah ketemu dengan penasihat seniornya Perdana Menteri Suga untuk memang kita mengharapkan beberapa dukungan dari pemerintah Jepang terkait situasi COVID di Indonesia sekarang ini, termasuk bahan katalisator untuk produksi oksigen. Dan dalam beberapa juga tablet Avigan. Di Jepang sendiri Avigan tidak dipakai karena belum lolos dari FDA, dari lembaga BPOM-nya Jepang. Tetapi kita mendatangkan puluhan juta. Terakhir ini yang kita sepakati mendatangkan 15 juta dan nantinya akan lebih banyak lagi. Oke.
Syukurlah. Kalau akan nostalgia ke New York, silakan Pak ya. Banyak teman di sini. Mas Iwan, Mas James, mungkin ada pertanyaan sebelum kita ke segmen selanjutnya. Oke, Mas Ben, terima kasih. Selamat malam, Pak Henry Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, Mas. Menarik sekali ya tentang apa yang tadinya saya berpikir salah satunya adalah dampak memburuk itu adalah dari acara Olimpiade, ternyata bukan dari situ. Artinya memang ada kejadian-kejadian mirip seperti kejadian di Indonesia, yaitu mudik ke kampung. Di sana ada hal yang seperti itu. Yang saya tanyakan sekarang adalah, dalam kondisi memburuk ini, apakah yang sekarang dilakukan di negara Jepang, Pak Henry? Kalau nggak salah tadi kan sangat ketat ya, apa yang dilakukan di sana sangat ketat. Dan saya tahu di sana kan orang-orangnya kan disiplin gitu. Yang saat ini dilakukan apa, Pak Henry, untuk melakukan itu? Sebenarnya Jepang itu penduduknya secara umum memang jauh lebih berdisiplin dari kita. Ya, karena itu kendali kepada mereka sebenarnya lebih banyak mengandalkan software untuk untuk tracing itu, Mas. Jadi kalau orang yang masuk biasanya kemudian ada tracingnya dan kemudian akan dicek terus oleh mereka ini. Tapi kira-kira bulan lalu muncul berbagai macam pendapat di publik yang pada dasarnya mereka juga seperti juga yang terjadi di Amerika mungkin satu kejenuhan yang luar biasa sehingga mereka menganggap banyak pandangan yang beredar bahwa pembatasan gerak bukanlah solusi. Karena itu yang didorong kemudian adalah peningkatan kapasitas atau kemampuan di dalam mengobati atau menghadapi persoalan itu. Jadi protokol kesehatan diketatkan iya, tetapi bukan berarti kemudian membatasi gerak ya. Ada prosedur-prosedur lain yang ditempuh di luar yang seperti itu. Seperti di Indonesia mungkin kemarin orang bisa dilarang mudik, ya. Tapi di Jepang saya kira opong itu tidak mungkin dilarang gitu. Karena masyarakatnya mungkin juga sudah lebih mempunyai kebebasan yang luas dalam beberapa hal yang seperti itu. Namun demikian yang sangat menarik tadi yang saya sampaikan, kalau di Indonesia setiap hari itu yang sangat menurut hemat saya menjadi kesedihan yang luar biasa bagi saya ya, dan saya kira semuanya. Di Indonesia itu mortality rate-nya yang sangat tinggi itu yang menjadikan kita semua memang sangat bersedih. Antara lain Pak, memang beberapa prosedur pengobatan di sini kecuali kalau sudah ventilator sudah tidak bisa mengatasi, ada satu mesin lagi untuk mengatasi yaitu dengan mencuci darah dan membuat beberapa sebenarnya sudah ada di Indonesia ada beberapa mesin seperti itu, tapi tidak seluas digunakan di Jepang. Saya lupa nama mesinnya, mungkin saya boleh tanya ke Mas Mukti. Nama mesinnya apa, Mas Mukti? ECMO kali, Pak Heri. Iya, ECMO. Ya, ECMO. Betul, Mas. Ada staf KBRI yang sempat di ECMO, dan mereka dibikin dalam kondisi tidak sadar dalam beberapa hari. Ya. Tapi akhirnya, alhamdulillah, sekarang sudah kembali ke rumah dan sudah menjalani pemulihan lebih baik lagi. Untuk diketahui juga ya, staf KBRI dan keluarganya yang sempat terjangkit COVID ada 37. Itu hanya di staf KBRI aja. Di lingkungan KBRI. Ya. Terima kasih sekali Ambassador. Kebetulan kita juga ada Dr. Risa dari Ponorogo juga ya, yang asli Ponorogo. Dan di sini sudah hadir di tengah kita adalah His Excellency Bapak Johari. Halo Pak Johari. Iya, apa kabar? Saya hanya mau menyapa kakak dan mas saya ini, Mas Bebes. Silakan, monggo. Apa kabar? Mas Heri, terima kasih. Dukungan luar biasa buat kontingen
kontingen Olimpiade kita. Pokoknya kangen karo sampean, Mas. Ini sesama penyanyi ya, yang besok kita akan putar ini ya. Pak Henry dan Pak Jauhari, mohon besok minggu depan hadir kembali untuk menyaksikan tayangan videonya. Siap. Pak Heri yang suaranya api, aku ya wes melu ae. Sampean moso. Terima kasih banyak. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, sebelum kita udah nggak sabar nih mendengarkan video yang luar biasa. Tapi sampai sebelumnya silakan, Mas, monggo. Ya, silakan. mau ngasih informasi ke Mas Ben. Ya. Minggu lalu saya meresmikan kelompok Reog Ponorogo di Toyota City, Mas. Jadi sudah ada kelompok Reog Ponorogo di sini, Mas. Di Wisma Duta juga ada Reognya, Mas. Ya, di New York juga belum menyusul ya, Mas James ya, diusulkan ke Pak Arifi. Ya, diusulkan ke Pak Arifi. Saya bantu nanti untuk menjadi itunya Reognya. Terima kasih sekali Pak Johari dan Pak Heri. Sebelum kita ke video Mas Alfi yang bikin saya berbesmili, saya kembalikan ke Ibu Lia. Silakan Ibu Lia. Terima kasih Mas Ben. Sebelum itu mungkin saya ingin mengundang Dr. Riza dari Ponorogo yang belakangnya itu mungkin bisa ditunjukkan ke Pak Ambasador Heri. Kalau di belakangnya itu ada Reog Ponorogo yang pakai masker. Silakan tuh. Dr. Riza mau say hello ke Pak Heri, silahkan Mas, singkat aja. Sama-sama ya. Ponorogo. Selamat malam, salam kenal. Kebetulan kemarin saya diajak bergabung ini sama Pak Praben, ya mudah-mudahan mohon doa, mudah-mudahan Ponorogo, Indonesia segera bisa melalui pandemi ini dengan baik. Program vaksinasi juga mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan segera kembali seperti sebelum pandemi. Tentu kita harus berharap, ya, tidak boleh putus berharap bahwa pandemi ini akan bisa berakhir. Terima kasih. Terima kasih Mas Riza. Terima kasih Mas Riza. Dan kita semua juga selalu berharap ya semuanya akan baik-baik saja. Dan ini sudah banyak pendapat yang mengatakan bahwa pandemi ini akan berubah menjadi epidemi, jadi kita akan melihat bagaimana setahun ke depan. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang Moskow dan selamat datang KBRI Washington. Raymond, it's great to see you back in Moscow, bro. Karena Mas Raymond itu baru kembali dari Jakarta. Nah, untuk perjalanan waktu sudah hadir bersama kita adalah masa depan Indonesia ya, salah satu adik-adik dari masa depan Indonesia yaitu Mas Alfi dari Bali. Jadi kita tepuk tangan dulu untuk Mas Alfi yang udah luar biasa nih, udah hampir 7 juta yang udah 7 juta tuh, hebat. Udah 7 juta. Untuk persingkat waktu kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Mas Alfi. Dan ada milenial yang hadir, udah ada Mbak Tasya, seniman kita dari Brooklyn, dan ada Mbak Viola dari Manado, dan juga ada Mas Kevin, animator Terminator kita dari Los Angeles. Silakan. Dan ada Mbak Anggi dari Columbia University. Beliau ini mahasiswa Fulbright yang juga sudah pernah mengajar bahasa Indonesia di Melbourne. Oke, Mas Budi, ini acara kita memang benar-benar berbincang, jadi masih sering terjadi gini. Lagi dipersiapkan. Tapi begini, kita sungguh bangga, kagum karena sudah hadir, sudah muncul generasi muda Indonesia yang luar biasa. Sebenarnya Mas Alfi ini bukan hanya tahun ini loh, sudah beberapa tahun lalu konsep-konsep pembuatan itu sangat Indonesia, gitu ya Mas Alfi. Nah makanya kita juga kepengen tahu banyak, tapi sebaiknya karena kami ini disebut generasi kolonial. Jadi ada di sini udah hadir teman-teman milenial dari berbagai pelosok dunia yang bisa berbincang. Kalau kita lihat di sini ada Mas Kevin. Mas Kevin ini di LA. Kalau kita tahu film animasi Terminator, nah dia tuh orang di belakangnya, salah satu orang di belakang. Terus ada Mbak Anggi, kebanyakan cewek nih ya. Mbak Anggi ini di Columbia University.
Dia dulunya di Melbourne juga, sekarang sudah lagi di New York, Columbia. Terus di sebelah sana ada Mbak Tasya. Tasya ini lulusan sekolah musik terbaik dunia buat saya anggap dari Berklee College of Music dari Boston. Dia sekarang di Brooklyn. Nah, nanti Mas Afi ini kehebatannya yang luar biasa. Konsep musiknya pun kalau nggak salah beliau. Jadi dia ini videografer, musisi juga. Dan satu yang saya titip pesan, dia luar biasa, dia menggabungkan beberapa lagu-lagu hebat Indonesia. Mudah-mudahan yang saya lihat, beliau sudah menjalankan salah satu konsep copyright yang benar. Beliau cantumkan semua nama-nama orangnya, pencipta lagunya, itu luar biasa. Satu hal yang sering dilupa oleh generasi sekarang, bahwa lagu-lagu itu ada yang buat. Nah, Mas Afi ini dengan teman-temannya tidak lupa itu. Bahkan saya teringat zaman saya dulu, Bung Afi, kalau kita dulu bikin album, ada kredit title-nya, sampai tukang teh yang ngebawain minum kita tulis. Dan itu sekarang dilanjutkan oleh teman-teman Afi. Karena ini penting buat kita ketahui bersama. Apalagi dalam rangka memerangi pandemi. Bangsa Indonesia itu terkenal dengan gotong royongnya. Di filmnya Mas Afi ini terlihat sekali kegotong royongannya, dan itulah yang kita sebut collaboration. Kurang gitu ya Mas Afi ya. Dan mudah-mudahan Mas Didi udah siap nih, kita udah nggak sabar. Kalau belum siap, ayo siapa yang mau ngobrol dulu nih dari milenial sambil nunggu Mas Didi. Tasya, gimana Tasya? Tasya. Halo, selamat pagi, selamat malam. Silakan tuh, tanyain konsep musiknya tuh. Itu musiknya keren banget by the way. Aku nonton kayak kagum banget dari sisi musiknya, animasi, visualnya maksudnya kayak semuanya keren banget. Itu kalau boleh tahu berapa lama sih untuk bikin musiknya? Kalau yang paling lama emang bikin musik ya, artinya karena ini Wonderland, jadi kita memang harus memvisualkan atau menyajikan sebuah frekuensi audio yang juga Wonderland gitu, nggak cukup hanya wonderful gitu. Jadi kita harus riset keajaiban-keajaiban aset budaya kita. Jadi aku memang ke Bali itu hampir 7 bulan untuk riset berbagai bunyi-bunyian sakralnya budaya Bali. Tapi juga tentunya aku juga sering undang dari Minang untuk Tek Saluang dan lain-lain. Karena itu memang menjadi sebuah garis besar untuk lagu ini nggak hanya wonderful tapi juga Wonderland gitu sih, simpelnya. Keren. Terima kasih. Mungkin Mbak Viola, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ke Mas Alfi. Ya, jadi makasih Mbak Lia untuk kesempatannya. Jadi sebelum sempat dibilang sama Om James sebelumnya tentang video Wonderland ini, video ini udah sempat muncul di timeline YouTube-ku. Wow. Waktu itu views-nya kayaknya belum sebanyak sekarang kan. Sekarang katanya udah 7 juta ya. Nah, itu dia seingatku dia masih trending nomor 9. Masih trending nomor 9 di YouTube. Dan sekarang waktu aku cek barusan udah trending nomor 1. Wow. Dan aku bangga banget karena lagu itu dimulainya memang ada kata-katanya, dan itu dimulai dengan lagu dari Sulawesi Utara. Lagu dari Manado. Sayang-sayang si Patokaan. Itu Mas Alfi Mas Alfi dapat ide untuk membuat video itu dari mana? Dan aku kagum banget sama konsep Bhinneka Tunggal Ika yang bisa dicampur, bisa di-mix jadi satu video itu loh. Terima kasih. Baik, untuk latar belakang terjadinya Wonderland Indonesia itu sebenarnya dimulai sejak saya menciptakan karya The Beauty of Bali. The Beauty of Bali itu Desember 2020, itu juga sebenarnya misi kemanusiaan aja. Waktu itu lagi manggung ke Bali, terus melihat Bali seterpuruk itu, karena saya memang tinggalnya nggak di Bali, saya di Jogja. Akhirnya waktu ke Bali, lihat Bali seterpuruk itu karena memang mereka bergantung dengan pariwisata ya, jadi kontras sekali gitu kondisinya gitu. Sedangkan waktu itu saya coba ketemu dengan seniman-seniman Bali di Ubud. Waduh, seniman-seniman Bali di Ubud itu kayak mereka udah mendarah daging gitu ya. Artinya saya belajar banyak hal bahwa mereka tuh berseni memang
seni itu benar-benar bagian dari hidup mereka, bukan ekstrakurikuler gitu loh kalau di Bali gitu. Dan itu akhirnya dengan segala kesedihan itu, akhirnya waktu itu saya jual mobil untuk memproduksi karya The Beauty of Bali. Itu Wow. 2020. Saya pengen secara independen pengen ngangkat Bali lah. Bali ini nggak layak sih, dia harus bangkit gitu loh. Karena dengan segala keindahan Bali dan segala keajaibannya, kayak kesedihannya itu lagi gede banget gitu. Dan waktu itu akhirnya saya sih pinginnya seniman-seniman tuh punya ruang untuk berekspresi, karena panggung jelas udah nggak ada, penghasilan mereka juga udah nggak ada. Paling nggak dengan karya saya mereka bisa tumbuhlah suasana optimisme. Waktu itu kalau di Bali memang akhirnya kita keliling Bali untuk eksplorasi dan lain-lain, sampai akhirnya waktu saya pulang ke Jogja saya kepikiran terus tuh The Beauty of Bali itu kayak karya saya yang paling punya nyawa gitu. Itu jujur itu karya saya yang paling punya nyawa, karena memang isunya kental dan saya memang benar-benar riset langsung bertemu dengan seniman-seniman di Bali. Sampai akhirnya saya menyimpulkan bahwa Bali ini nggak cukup dideskripsikan dengan kata wonderful gitu. Sampai apa yang bisa saya deskripsikan dengan Bali yang terus nempel dengan saya gitu. Akhirnya Wonderland gitu. Awalnya mau bikin Wonderland Bali, saya mau balik lagi memang. Saya pengen terus riset dan berkolaborasi dengan mereka gitu. Ternyata waktu balik lagi ke Bali dan diskusi dengan seniman-seniman di Bali, ternyata mereka bisa semua tarian Nusantara, nggak hanya Bali gitu. Mereka siap jika memang Wonderland Bali ini dikembangkan lagi menjadi Wonderland Indonesia gitu. Mereka siap dan set-set lokasinya juga udah kita siapkan. Mereka banyak yang welcome lokasi di sana juga ada namanya Taman Nusa di Bali, dan itu ada sekitar semua rumah adat di Taman Nusa itu ada, semua maksudnya rumah adat Indonesia itu ada. Kayak Borobudur itu kan setnya kita juga di Taman Nusa, itu kita nggak syuting di Borobudur karena lagi PPKM kan. Jadi kita maksimal, meskipun memang Borobudurnya kecil tapi batunya memang langsung dari Magelang gitu. Ada rumah gadang juga, itu jadi satu set gitu di Bali. Akhirnya kita start dari Bali untuk mengeksekusi Wonderland Indonesia, dan alhamdulillah semuanya terjadi, dan masyarakat Bali benar-benar terlibat penuh sih di situ. Mereka juga akhirnya bisa berkesenian. Boleh nanya Bung James? Ya silakan, Bung Afri. Ini Duta Besar Indonesia di Beijing, Pak Jawari Orat Maun ikut bangga dan bertanya. Silakan Mbak Kang jawab. Iya, saya sih bangga sekali. Saya kira bagian Pensosbud saya juga sudah minta izin untuk kita di sosial media di China. Respon juga luar biasa, jadi terima kasih untuk itu. Yang kedua itu ide memakai Baksim itu dari mana? Itu kan jebolan Indonesian Idol ya. Oh, iya. Jadi suaranya juga ikut mengangkat konsep itu, luar biasa itu. First of all, congratulations, luar biasa. Kita akan buat viral juga di sosial media di Tiongkok. Saya kira dari sosbud saya sudah berhubungan dengan Mas atau produsernya lah. Saya nggak tahu siapa, tapi dia bilang kita sudah dapat izin untuk menayangkannya di sosial media di China, karena kalau kita munculkan di sosial media di China bisa puluhan dan ratusan juta itu. Keren. Oke. Tuh Bung Afri. Satu lagi yang masih pengen nanya nih Mbak Anggi. Mbak Anggi ini silakan Mbak Anggi dari Columbia University. Halo Mas Kim, terima kasih. Selamat pagi, selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Salam dari New York. Senang banget bisa bincang langsung sama Mas Alfi nih. Menurut aku kayak untuk anak-anak muda Indonesia terutama yang mungkin sekarang lagi di luar negeri, ini tuh bener-bener ngobatin rindu banget sih buat kami semua. Jadi bener-bener ngingetin sama Indonesia. Aku penasaran nih Mas Alfi sama teman-teman, itu kan berbulan-bulan ya proses perancangan, persiapan, dan sampai akhirnya bisa produksi sampai sekarang itu kan waktu yang cukup panjang gitu. Sebenarnya semangat apa sih yang Mas Alfi dan teman-teman pelihara selama proses yang panjang itu sampai akhirnya bisa jadi karya yang luar biasa sekarang bisa dinikmatin sama banyak orang. Siapa tahu semangat itu juga bisa menginspirasi aku sama teman-teman terutama yang lagi di luar negeri, yang jauh dari keluarga, jauh dari rumah dalam kondisi seperti ini gitu. Karena kita nggak tahu sampai kapan kan ini selesai, tapi kayak
video Mas Alfi dan teman-teman tuh kayak ngasih harapan gitu. Jadi kayak gimana sih semangatnya dipelihara dan seperti apa gitu. Baik, yang pasti kita semua, saya dan sebenarnya mungkin akan saya kenalkan. Jadi saya ini memang sosok bisa dibilang musisi sekaligus sutradara ya, karena memang fokus antara musik dan visual itu kayak harus sama-sama 100% gitu. Nah, di belakang saya itu ada Rex Production, itu yang akan membantu seluruh kebutuhan visual di lapangannya, di sinematografinya, dan Dewa Atlantis Studio itu yang baru saya bangun, dan ini pilot project-nya ternyata disambut begitu luar biasa. Ini Animation Studios. Kenapa saya harus harus ada banyak tim? Karena memang kami ingin karya itu sepenuhnya in-house. Jadi kemarin ada beberapa pertanyaan yang kayak tanya itu apakah benar semuanya digarap sendiri atau ada beberapa yang misalkan pesen di animasi studio mana gitu kan. Dan bisa saya pastikan 100% itu kita garap sendiri. Anak-anak muda Indonesia, mereka yang ada yang masih mahasiswa dan lain-lain. Dan itu saya karantina di Bali, kita fokus bersama-sama dan untuk menghasilkan yang terbaik gitu. Dan moto kita sampai detik ini masih sama, yaitu total atau tidak sama sekali gitu. Jadi memang untuk menciptakan itu kita nggak bisa setengah-setengah. Sebenarnya kemarin proses risetnya hampir 7 bulan dan sebenarnya kita sempat nyerah kemarin karena memang hal yang tersulitnya adalah soal finansialnya, finansial, karena memang ini akan membutuhkan biaya yang besar dan saya juga nggak mau setengah-setengah. Karena untuk saya ngejual mobil lagi pun ini nggak cukup gitu. Jadi kayak udah saatnya memang kami butuh support, butuh orang tua lah yang percaya kami untuk benar-benar mengeksekusi ini gitu. Ternyata itu meyakinkan banyak pihak susah sampai akhirnya dan kita udah nyarinya dari bulan April ya. Sampai akhirnya bulan Juli kita udah hampir pesimis dan aku ngumumin waktu itu di Instagram bahwa mungkin Wonderland Indonesia akan gagal tayang tahun ini. Mungkin akan saya undur tahun depan karena untuk Wonderland Indonesia ini tanggung jawabnya bukan hanya memvisualkan sesuatu yang luar biasa, tapi harus ajaib dan itu harus benar-benar ajaib kan. Akhirnya kita sempat pesimis bukan pesimis nggak jadi produksi, tapi mungkin akan tahun depan karena biar mungkin kalau memang nggak jodoh hari ini dan belum ada yang support, paling nggak tahun depan masih ada waktu lagi lah untuk mencari support. Sampai akhirnya ternyata 16 Agustus ada support, aku juga terima kasih sebenarnya atas terjadinya karya ini, yaitu Bro Doni Salmanan, dia yang menjadi eksekutif produser kita. Tanpa basa-basi, intinya dia ingin kita terus maju dan terus merealisasikan ini di tahun ini gitu. Akhirnya dari situ intinya sih kami tetap sebenarnya hamin 1 bulan itu kita jawab untuk meskipun dapat finansial nih untuk produksinya, tapi kayak wah ini 1 bulan, harusnya 3 bulan yang lalu gitu. Jadi sebenarnya ada 40% keajaiban yang belum kita visualkan di situ. Sebenarnya kalau misalkan dari 3 bulan lalu udah ada yang support, kita mungkin akan lebih ajaib ya suasana Wonderland-nya gitu. Tapi dengan 1 bulan akhirnya kita terima, kita maksimalin semuanya, kita belanja PC dan lain-lain untuk memaksimalkan kinerja teman-teman di sini. Dan ya akhirnya terjadilah itu. Intinya sih kita selalu berpegang teguh bahwa kita harus total atau tidak sama sekali. Mas Alfi, singkat saja, itu bisa nggak dikenalkan yang ada di screen? Terima kasih. Ini sebagian teman-teman dari tim kita, sebenarnya masih banyak lagi yang sebenarnya udah pada tidur. Ini ada Linka, di sini ada Linka, dia istri saya sekaligus production designernya yang dia bertugas untuk bikin landscape yang whole-nya, yang universe-nya itu. Linka yang bikin, production designernya, terus baru diterjemahkan ke animator. Terus ini ada Tazar Prakoso, dia adalah kameramen utamanya yang selalu ngos-ngosan di tiap scene yang terjadi di Wonderland Indonesia ini. Terus di sini ada Echa, beliau yang yang bergerilya kemanapun mencari bantuan, mencari orang tua untuk kita bisa disupport gitu. Dan di sini ada Shandy, dia yang bertugas untuk mendokumentasikan segala momen the documentary of Wonderland Indonesia yang besok akan tayang, behind the scene lengkapnya yang kita package dengan suasana dokumenter, jadi akan bisa dinikmati prosesnya secara lengkap. Kurang lebih seperti itu untuk teman-teman di sini. Terima kasih. Ada Mas Olek. Sebelum kita saya ke Mas Olek yang videografer kolonial, dan sebelum kita
itu saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada adik saya, Mas Kevin Herjono dari Los Angeles, yang telah menyambungkan korespondensi dengan Mas Alfi dan tim. Silahkan Mas Kevin. Waduh, saya. Nggak apa-apa, siapa tahu kali-kali Pak Dubes mau ngundang Mas Alfi ke Beijing atau ke Tokyo kan lumayan. Jadi siapa tahu kalau butuh mau bikin konser-konser di luar, Mas Alfi siap tuh buat mempromosikan Indonesia. Tapi saya boleh tanya sedikit nggak ke Mas Alfi? Saya tuh kemarin habis lihat postnya Mas Alfi yang dia bilang kami berhasil membuktikan bahwa idealisme masih mampu menembus batas lini trending. Boleh share dikit nggak Mas? Idealisme apa yang pengen dibawa? Oke, baik. Jadi saya memang bukan hanya tahun ini ya, sudah dari 2017 secara konsisten. 17 Agustus adalah momen kita sama-sama untuk ngasih something lah ke Indonesia, termasuk dengan perkembangan kami yang terus belajar berkembang untuk karya kita selalu next level tiap tahunnya gitu. Nah, idealisme yang saya maksud Wonderland Indonesia itu adalah karya yang sangat idealis secara musikal. Itu berdurasi hampir 10 menit tanpa repetisi dan itu di luar standar komersial musik tanah air gitu. Maksudnya bukan tanah air tapi dunia juga sih. Sebenarnya standar komersial itu kan musik itu harusnya 4:30 detik gitu kan. Dan itu kenapa biasanya kalau masuk radio itu kayak harus ada versi radio editnya gitu loh biar nggak terlalu panjang. Tapi karya ini yang kami bangga juga tiap naik mobil gitu di radio itu diputar dan tanpa diputus sama sekali gitu, hampir full gitu. Karena memang Wonderland Indonesia ketika dipotong bagian mana ya udah nggak jadi bagian itu karena memang nggak ada pengulangan sama sekali dari awal. Itu kayak movie lah secara strukturalnya dari opening terus dibuka lagu apa sampai Padamu Negeri itu nggak ada pengulangan sama sekali. Dan saya juga nggak nyangka karya seperti ini tuh bisa masuk ke jajaran lini trending bahkan sampai ke nomor 1 gitu karena menurut saya setelah karya ini menduduki peringkat 1 ini kayak bukan konten lagi tapi movement lah untuk membuka wawasan teman-teman bahwa teman-teman pemuda-pemuda di Indonesia masih punya gagasan yang baik yang positif untuk bisa mengembangkan aset-aset yang kita punya sih gitu. Artinya ini kan juga bukan lagu-lagu cinta gitu kan, bukan lagu-lagu yang ini lagu nasional yang mungkin orang-orang menganggap ini kayak lagu-lagu lama yang biasanya didengar momentum aja tapi akhirnya bisa masuk di playlist anak muda secara dengan senang hati secara sukarela gitu dan bisa bersaing dengan K-pop mungkin di Indonesia. Nasionalisme sedang bangkit tuh Mas Heri tahu. Menarik. Luar biasa Mas Alfi ini dan kayaknya saya mewakili perasaan teman-teman ya kalau kita banyak yang langsung terharu dan langsung berbesmili ngelihatnya gitu. Dan kalau misalkan ada pesan-pesan untuk kami yang kolonial ini gimana Mas Alfi? Untuk yang kolonial sih ya semoga bisa selalu menjadi orang tua buat kami yang milenial aja sih. Siap. Ya, saya sampai nangis lagi Lia, padahal udah nonton berapa kali nih, sudah hampir 25 tahun di New York, kangen banget sama Indonesia, hebat sekali Mas Alfi, congratulations ya. Terima kasih. Mampir New York Mas Alfi. Gratis. Izin 1 kata buat Mas Alfi. Kenapa? Izin 1 kata buat Mas Alfi. Boleh. Saya belum saatnya muncul, cuman nggak tahan keluar dari persembunyian. Mas Alfi tadi bilang bukan lagu cinta. Ini lagu cinta, Mas. Cinta tanah air, Mas. Amin. Gila banget. Cinta tanah air. Jadi, kalau dulu para pejuang kita rela mengorbankan nyawa dan mendapatkan kemerdekaan, Mas Alfi mengorbankan 1 mobil, akan dapat lebih dari itu, Mas. Rela menukar nyawa untuk kemerdekaan, itulah semangat ini bawa Mas Alfi. Matur nuwun. Juga untuk His Excellency Heri Asmadi, dan Excellency Jauh Hariat Mangun, terima kasih atas dukungannya. Dumu arigato, sisi, matur nuwun, moliati odang. Salam. Terima kasih Gus. Oke, kalau gitu sekarang kita akan langsung masuk ke segmen berikutnya, yaitu kita akan mengundang Mas Kevin Herjono untuk memberikan klarifikasi hoax minggu ini dan
atas nama World Vaccine Update, kami mengucapkan terima kasih. Silahkan Mas Kevin. Terima kasih Bu Lia. Selamat pagi waktu Amerika, selamat malam waktu Indonesia. Kali ini saya akan menggantikan untuk membahas tren hoax untuk minggu ini. Dari sini saya ngambil sumber dari turnbackhoax.id. 3 yang paling besar akhir-akhir ini yang banyak beredar di grup sosial media. Berita tentang radiasi 5G. Ini nggak berhenti-berhenti tentang 5G ini. Dari zaman awal-awal pandemi sampai sekarang. Yang sekarang ini beredar postingan disertai video berdurasi 33 detik yang memperlihatkan burung mati dan bebek yang menenggelamkan kepalanya di air. Dari hoax tersebut disampaikan pada keterangannya hewan-hewan ini meninggal karena radiasi 5G. Dan juga bebek yang memasukkan kepalanya ke dalam air itu untuk menghindari radiasi 5G. Pada kenyataannya 5G ini kan teknologi baru yang menggunakan frekuensi elektromagnetik yang disebut electromagnetic field (EMF). Tapi pada kenyataannya sebenarnya tidak terbukti sama sekali bahwa ada bukti ilmiah yang kuat bahwa 5G ini menyebabkan radiasi itu terhadap hewan-hewan. Jadi ini hoax. Lalu yang kedua yang lagi trending juga di berita itu foto mengenai kasat Andika Perkasa yang sedang adu otot dengan tentara Amerika Serikat waktu Garuda Shield kemarin. Pada keterangannya diambil dari kompas.com, Kadis Penat Brigjen TNI Tatang Subana meluruskan informasi tersebut bahwa itu merupakan instruktur fitness dari Angkatan Darat bernama Serma Atang yang kebetulan itu dalam acara kegiatan Sports and Culture Day. Jadi itu dalam rangkaian acara latihan bersama Garuda Shield 15 dan itu bukan kasat Andika Perkasa. Jadi itu juga hoax. Lalu yang terakhir ini yang sempat menguncangkan media sosial juga berita pesan berantai tentang Ibu Haja Sinta Nuriyah yang dipanggil. Itu 100% hoax, bahkan sudah dibantah oleh Mbak Elisa Wahid dalam baik dari secara pesan pribadi maupun dari berita di Twitter bahwa Ibu Sinta Nuriyah dalam keadaan sehat dan sedang mengaji. Berikut foto-fotonya disampaikan beliau di Twitter. Begitu Bu Lia. Kita udah mencapai di penghujung acara. Dengan disambungnya PPKM darurat, kita selalu mengadakan doa bersama yang akan dibawakan oleh Gus Dida. Saya persilahkan Gus Dida. Baik, terima kasih Mbak Lia, Mas James, Mas Iwan, Mas Praben, dan semuanya. Good day, semoga keselamatan, rahmat, serta berkat dari Maha Kuasa selalu terlimpah pada kita semua. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam semangat kemerdekaan di tengah pandemi, kita sebagai lilin-lilin kecil, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa di penghujung acara ini. Dan sebagai kehormatan di malam ini, saya mengundang sahabat saya setelah kita tadi dari Pulau Bali, kita beranjak ke Pulau Sumatera di Pekanbaru Riau. Ada Pendeta Ricky Nelson Tambu Bolon. Beliau sudah hadir bersama kita. Pendeta Ricky mungkin bisa di-unmute. Ya, selamat malam Mas Dida dan semua Bapak Ibu Saudara. Shalom, Pak Ricky. Shalom. Shalom. Sehat semua ya? Di Kampar apa di Pekanbaru ini? Di Kota Pekanbaru. Ya, ya alhamdulillah. Ini ada yang menarik Mbak Lia untuk saya perkenalkan beliau ini. Salah satunya selain Mbak Lia dan teman-teman Amerika Bersatu, termasuk Bu Endang Arifi kemarin menggagas dapur umum yang masih berlangsung. Sudah lebih dari 50.000 box ya yang dibagikan selama sebulan lebih. Pendeta Ricky ini juga menjadi komite nasional untuk penggalangan 150.000 bantuan ya untuk nakes dan korban terdampak pandemi. Dan beliau ini sahabat kami dari Banser GP Ansor di Provinsi Riau. Jadi beliau membantu teman-teman di Banser Ansor juga, dan beliau aktif di Jemaat Gereja BICC. Mungkin Pak Ricky bisa menjelaskan sedikit mengenai aktivitas Pak Ricky, sedikit saja sebelum kita mulai berdoa. Baik, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, saya Pendeta Riki, saya memimpin 40 gereja yang ada di Provinsi Riau, dan kami juga bergerak di dalam pergerakan komunitas yang disebut dengan My Home Indonesia. Dan sebelum pandemi ini memang kami sudah bergerak di berbagai kota hampir di seluruh Indonesia dalam membantu masyarakat sampai ke pelosok-pelosok dalam hal perkebunan, pendidikan, dan juga masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Dan pada masa pandemi ini kami tetap bergerak untuk juga mendukung para nakes khususnya dan juga masyarakat yang terdampak. Saya pikir itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, Mas Gus Dida. Baik, Pendeta Riki, mohon kami dibimbing doa dari Pendeta Riki agar semua umat manusia di dunia ini, termasuk bangsa kita, para pemimpin kita, nakes dan aparat semua, kita semuanya tetap menjadi lilin kecil, saling mengingatkan, menguatkan sesama dalam menjalani masa pandemi ini, menjadi terang buat sesama dan meyakini semua kata kasihnya. Silahkan, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Gus Dida, dan tentu saya sebelumnya juga berterima kasih Pak James Sundah yang sudah menginisiasi acara yang luar biasa ini, dan salam hormat saya kepada Bapak Duta Besar Jepang, Indonesia untuk Jepang, Bapak Duta Besar Indonesia untuk Beijing, dan juga ada Bapak Dr. Ali Al-Katari, dan juga semua rekan-rekan yang luar biasa, Mas Alfi, wow, itu amazing karya yang luar biasa. Kita bangga sekali di tengah situasi begini, anak-anak bangsa tetap berkarya. Dan semua kepada kita semua, Mas Kevin, ya Mbak Anggi, dan Mbak Tasya, dan juga Mbak Lia yang sudah menjadi host kita pada hari ini, dan semua kita yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu, salam hormat saya bagi kita semua. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Saya akan memimpin dengan iman Kristiani dan Bapak Ibu Saudara dengan iman yang berbeda. Silakan berdoa menurut iman kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sebagai umat beragama, kami percaya kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan kami semuanya boleh disatukan sekalipun berbeda kepercayaan. Tapi kami semuanya percaya akan kasih-Mu yang menyatukan kami. Dan di tengah situasi dunia yang seperti ini, khususnya bagi bangsa kami satukan dalam asa, dan kami percaya Tuhan, Engkau mau bertindak di dalam situasi yang sulit, yang sukar, menolong pemerintah bangsa negara kami Indonesia, baik itu Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan khususnya bagi tim Satgas COVID di seluruh Indonesia, ya Tuhan. Kami minta hikmat-Mu untuk mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik, dengan benar, dan terlebih lagi dapat menyelesaikan masalah pertambahan daripada jumlah kasus yang terjadi agar dapat menurun setiap hari. Tuhan, kami berdoa juga untuk semua jajaran pemerintahan yang ada di daerah, baik itu gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai kepada RT RW, biarlah semuanya boleh bergandengan tangan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya untuk dapat melaksanakan tugas, khususnya di dalam masa PPKM darurat yang masih sedang berlangsung ini, dan biarlah semua masyarakat Indonesia boleh tetap ada dalam damai sejahtera, sehingga semuanya boleh mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk kebaikan semua kami. Kami juga berdoa khususnya bagi para tenaga medis, para dokter, para suster, dan semua tenaga medis yang bertugas di dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan, kami berdoa biarlah mereka semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan, dan berikan damai sejahtera untuk mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik, dengan benar, dengan tepat di dalam perlindungan-Mu, Tuhan. Dan kami berdoa juga bagi para yang terdampak, masyarakat yang terdampak dengan pandemi ini. Kalau mereka ada yang di dalam kondisi yang kritikal, kami minta Tuhan mujizat-Mu terjadi atas mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa bagi semua kami yang hari ini boleh mengikuti webinar ini, Tuhan. Berkatilah setiap kami semuanya. Ini doa kami, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Amin. Terima kasih, indah sekali Pendeta Riki doanya. Jadi tolong bergabung dengan kita semua setelah acara kita berakhir, kita masih bisa ketemu untuk ngobrol setelah acara ini di Zoom ini. Kalau keberhasil lagi, Pendeta Riki di sana juga ada kawan-kawan kita. Beliau ini dalam misi kemanusiaan, misi spiritual, dan misi dakwahnya sudah sampai keberhasil juga. Salam hormat saya buat Gus Purwaji. Kalau Gus Purwaji hadir mungkin bisa say hello sebentar. Beliau adalah Ketua GP Ansor untuk Provinsi Riau. Gus Pur, apakah hadir? Oke. Iya, Gus, Hai. Prasida, terima kasih. Gus, nanti kalau ke Jakarta, salam hormat buat Ketua Umum Ansor, Bapak Menteri Agama kita, Gus Yakut ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Lia, dan terima kasih kepada Pendeta Riki yang malam ini bergabung kita, dan kami harapkan dukungan terus bergabung dengan kita selalu ya. Baik, terima kasih. Ada kurangnya kami mohon maaf. Mohon muafiq ila komitorik. Jadilah lilin-lilin kecil bagi sesama. Good day, selamat malam. Terima kasih Gus Ida atas doanya yang selalu indah setiap minggu dan menginspirasi kita setiap minggu. Nah, nggak terasa kita sudah mencapai penghujung acara. Biasanya sebelum kita menutup, saya akan atas nama tim dapur yang terdiri dari rekan-rekan dari Indonesia, Eropa, dan Amerika Serikat, yaitu Mas Adam dari Surabaya, Mbak Vira dari Austria, Mbak Siska dari Belanda, Mas Iwan dari Bekasi, Mas Didi dari Pittsburgh, Mas Ben, Mas James, dan saya sendiri, kami bertiga dari New York, dan para penasihat kami, yaitu Bapak Adi Harsono, Mas Iwan Kodar Himawan, Mas Wendy Putranto, dan Dr. Lis Rahmiati Seno. Kami mengucapkan good day semua. Kita semua adalah lilin-lilin kecil. Dalam solidaritas bersama kita menjadi
Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia maju.